Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Noviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan PGSD Universitas Negeri Patipura tahun 2022. Hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja di unit kerja SD Negeri 02 Banjarjawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa! Allah tetap semangat! Alhamdulillahirabbil alamin, semangat sekali pagi ini anak-anak guru. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Nah, ketua kelas silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat untuk kita semua. Coba cek teman kalian satu bangku ada tidak? Ada? Lengkap hari ini? Alhamdulillah, murid-murid Bu Guru sehat walafiat ya. Ya, untuk lebih menambah semangat kita, menambah rasa nasionalisme pada diri kita, hari ini kita bernyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sudah diawali dengan berdoa, menyanyikan lagu nasional. Nah, hari ini juga Bu Guru punya sebuah lagu untuk menambah kalian semangat belajar pada pagi hari ini. Lagunya juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Lagunya berjudul Metamorfosis Kupu-Kupu, dinyanyikan dengan nada lagu Menanam Jagung. Oke, ayo kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Ulatnya makan daun yang hijau, ulatnya kenyang lalu puasa. Ulat jadi kepompong membuka jadilah kupu. Dari lagu yang tadi sudah kalian nyanyikan, menggambarkan tentang apa lagu ini? Pinter, metamorfosis kupu-kupu. Kalau kalian tadi baca, ada berapa tahapan pada metamorfosis kupu-kupu? Ada 4, apa saja? Oke, hebat. Nah, di sini tadi kupu-kupunya bertelur. Kenapa kupu-kupunya harus bertelur? Betul, yang keras Mas Okan, karena kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Betul, seperti materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tema 5, ekosistem subtema 1,
komponen ekosistem pembelajaran kelima. Silakan anak-anak siapkan alat tulisnya, diletakkan di atas meja. Bahan ajar yang sudah Bu Guru kirimkan tadi malam. Ya, silakan dipersiapkan. Boleh sambil dibuka materinya. Dipersiapkan alat tulisnya, bahan ajar. Di situ ada materi daur hidup. Sudah ya? Ada ya pada bahan ajar? Nah, sambil disimak karena pagi hari ini kita akan belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti setelah kalian membaca teks bacaan, anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti anak-anak dapat membuat peta pikiran, ya, berdasarkan pokok pikiran yang kalian temukan. Yang ketiga, melalui pengamatan PowerPoint, nanti anak-anak dapat membandingkan daur hidup pada hewan. Dan yang keempat, melalui pembuatan proyek miniatur atau diorama. Nah, anak-anak nanti dapat membedakan daur hidup pada hewan secara tepat. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk lebih menambah pemahaman kalian, Bu Guru minta 2 orang siswa bantu Bu Guru mengurutkan daur hidup katak. Siapa berani? Oke, Mas Sabian dan Mas Wildan. Sini maju. Telur, kemudian ya. Oke, menjadi berudu. Setelah jadi berudu berkaki yang dipegang Sabian ya. Oke, nah coba lihat ke depan dulu. Terima kasih Bu Guru sudah dibantu. Tadi tahapannya mulai dari apa? Lalu? Ya. Sudah betul belum ya daur hidup katak di depan? Sudah, kita beri tepuk salut untuk mereka berdua. Tepuk salut. Oke anak-anak, Bu Guru mempunyai 1 buah video yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menonton tayangan videonya.
Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan videonya ya. Dari apa yang sudah kalian lihat, nah kalian dapat menyimpulkan apa itu daur hidup? Oke, betul sekali Noval tadi memperhatikan dengan jelas ya. Kalau kalian lihat tadi ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Ya. Nah, tadi Aiko menjelaskan dan memberi contoh ya. Nah, betul sekali Aiko. Tadi itu ada hewan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena pada saat dia menetas, baru menetas hingga dia dewasa, bentuknya bagaimana? Iya, bentuknya berbeda dari bentuk awal dia menetas. Di sini Bu Guru punya contoh diorama ekosistem perkebunan. Di sini akan terjadi daur hidup kupu-kupu. Bu Guru minta 4 orang anak maju ke depan membantu Bu Guru mengurutkan daur hidup kupu-kupu. Silakan ke depan. Oke, Feni, kemudian Berliana, ya, Dani dan Faris. Ayo silakan ke depan. Nah, silakan diletakkan tahapan daur hidup kupu-kupu mulai dari apa Feni? Ya, terus diletakkan di mana? Diletakkan di daun. Ya, oke. Setelah telur, tahapan selanjutnya apa? Jadi telur kan diletakkan di mana? Oke, telurnya menetas ya, jadi gelap. Lalu selanjutnya jadi kepotong. Faris sudah kepotongnya atau diletakkan di mana? Diletakkan di, nah, dengan pohon biasanya menggantung ya, menggantung di dalam pohon, menggantung di dalam pohon. Oke, betul. Setelah menjadi kepotong kemudian membuka menjadi kupu-kupu diletakkan di mana ya Bu? Oke, kupu-kupu diletakkan di sini. Nah, ya. Terima kasih. Ini adalah contoh diorama ya, contoh diorama. Nanti kalian bisa membuatnya sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing. Terima kasih. Selamat kembali. Materi kedua juga berkaitan dengan materi hari ini, video yang kedua. Ini sudah pernah Bu Guru berikan pada saat pertemuan sebelumnya ya. Bu Guru ingatkan lagi, Bu Guru tampilkan video pembelajarannya tentang pokok pikiran. Silakan disimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi 2, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dari sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting kedua pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting. Oke. Ya, ini materi Bu Guru ulang lagi supaya kalian lebih ingat, lebih jelas dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa itu pokok pikiran? Yang menjadi
inti dalam paragraf. Betul sekali, Mas Tegar memperhatikan dengan baik. Kemudian tadi Bu Guru juga lihat ya, kalian lihat di depan ada yang namanya gagasan pendukung yang berada pada informasi penting. Apa itu informasi penting? Nah, informasi selain kalimat inti ya Mas Belvito ya. Nah, setelah ini nanti kalian pada muatan pelajaran bahasa Indonesia akan Bu Guru beri tugas untuk membuat peta pikiran atau mind mapping. Ya, nanti kalian bekerja secara berkelompok. Nah, akan Bu Guru bagikan nanti lembar kerja peserta didik. Nah, supaya kalian tahu diorama itu sebuah miniatur yang menggambarkan peristiwa. Nah, kita hari ini belajarnya tentang peristiwa daur hidup hewan. Berarti nanti kalian membuat miniatur daur hidup hewan. Bu Guru bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti Bu Guru mempunyai sebuah mystery box. Mystery box-nya ini berisi alat dan bahan dasar untuk kalian membuat diorama ya. Nanti kalian bisa buka sendiri mystery box-nya supaya tahu dalamnya isinya apa. Ini dia mystery box-nya yang sudah Bu Guru persiapkan. Nanti ada ketua kelompok yang sudah Bu Guru tuliskan dan anggota kelompoknya. Silakan nanti bisa dibaca. Untuk kelompok pertama, ketua kelompoknya Aiko. Silakan Aiko diambil boxnya. Kelompok 2 di sini ketua kelompoknya ada Naila. Naila silakan diambil. Nah, itu adalah alat bahan dasar untuk kalian membuat diorama dan peta pikiran. Ini lembar kerja peserta didiknya akan Bu Guru bagikan tiap kelompok 1. Kelompok 1. Silakan nanti pada LKPD kalian bisa lihat langkah-langkah pembuatan diorama dan peta pikiran ya. Nanti bisa diperhatikan. Misal ada kesulitan silakan tanyakan pada Bu Guru. Setelah ini kalian berkelompok, dipersiapkan alat bahannya, mejanya boleh disatukan. Silakan berkelompok. Sudah berkelompok ya? Nah, silakan mystery box-nya dibuka. Kalian akan mengerjakan 2 lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang pertama, kalian akan membuat peta pikiran. Waktunya 10 menit. Diperhatikan waktu pengerjaannya. Kemudian untuk membuat diorama, nah waktunya adalah 35 menit. Kalian lihat di situ akan membuat diorama hewan apa. Silakan bekerja sama, saling berdiskusi, selamat mengerjakan. Sudah dimulai? Sudah dipersiapkan ya? Bu Guru mau cek dulu, cek konsentrasi. Konsentrasi. Pagi. Wah, belum konsentrasi. Pagi, siang, malam, pagi, siang, siang. Oke, silakan dilanjutkan.
Anak-anak coba perhatikan, waktu pengerjaannya tinggal 10 menit lagi. Ya, silakan dipersiapkan. Nah, diteliti lagi yang belum, bagian mana. Nah, bisa kalian cek bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Sudah dicek lagi ya, dioramanya, diperhatikan lagi tahapannya sudah lengkap atau belum. Kalian cek lagi. Kemudian peta pikirannya sudah lengkap dari ketiga paragraf atau belum ya. Bisa dicek lagi mulai finishing sebelum kalian presentasi. Sudah selesai ya? Sudah bisa dipresentasikan ya? Nanti dipersiapkan juru bicara dari tiap kelompok yang menjelaskan daur hidup hewan yang telah kalian buat dan peta pikiran yang kalian buat. Nanti tadi sudah Bu Guru cek satu persatu, peta pikirannya hampir sama semua. Hanya ada yang berbeda itu di kelompok 2 dan juga 4. Nanti kelompok 2 dan 4 yang membacakan dengan lengkap peta pikirannya. Ya, bisa dipahami ya? Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap ya kelompok 3 geser ke sini lagi kelompok 3. Kelompok 3 geser lagi supaya kelompok 4 juga bisa melihat. Kelompok yang lain silakan memperhatikan, nanti bisa memberikan komentar dari presentasi teman kalian. Juru bicara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan daur hidup nyamuk. Pertama-tama, nyamuk bertelur menjadi Telurnya bertelur menetas. cedik-cedik menetas menjadi Telurnya menetas menjadi cedik-cedik. ya, Tumbuh hingga dewasa lalu menjadi nyamuk. menjadi nyamuk dewasa. Berarti ada berapa tahapan? Ada 3, mulai dari telur. Bisa ditunjuk telurnya mana? Nah, telurnya nyamuk biasanya berada di Air. ya, menggenang di atas air, betul. Kemudian menjadi centik. Cedik-cedik Nah, hingga menjadi nyamuk. nyamuk. Oke, peta pikirannya sudah jadi ya. Ya, kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Ya, bagus sekali ya dioramanya ya. Nah, terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Setelah tadi kelompok 3 sudah presentasi, kelompok mana lagi yang sudah siap? Silakan teman-teman yang lain bisa memperhatikan, nanti boleh memberikan komentar ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ya, daur hidupnya mulai dari Telur ya, terus lalu menetas menjadi titik model. ya, suaranya yang keras Mas Devo. Terus Menjadi ayam dewasa. ya, menjadi ayam dewasa. Di situ ada berapa tahapannya? 3. Ada 3, mulai dari apa tadi? Telur Ya, kemudian titik model. terus Ayam dewasa. iya, betul sekali. Nah, ini adalah daur hidup ayam. Kemudian peta pikiran yang mau membacakan siapa? Mas Devo lagi. Apa Mas Belvito? Boleh Mas Belvito yang bacakan peta pikirannya. Silakan. Peta pikiran Peta pikiran daur hidup hewan. yang keras suaranya. Paragraf 1. Daur hidup metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Ya. Paragraf 2. Metamorfosis sempurna lengkap adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat dia lahir. Paragraf ketiga. Metamorfosis tidak sempurna tidak lengkap adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya pada saat lahir dibandingkan setelah dewasa.
Oke, itu peta pikiran dari kelompok 4. Adakah yang mau berkomentar? Oh ya, Femi dari kelompok? Oke, dari kelompok 1 silakan Femi. Pada paragraf ketiga ya, yang ada di bacaan ya, berarti peta pikiran yang ini ya. Nanti kelompok 4 bisa menambahkan. Ditambahkan apa? Tadi Femi? Contoh metamorfosisnya nanti bisa dituliskan pada peta pikiran. Oke, terima kasih Femi, terima kasih kelompok 4. Kelompok yang lain, ayo silakan diperhatikan. Nanti boleh kasih komentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya diorama daur hidup kupu-kupu. Mula-mula kupu dewasa bertelur. Telur tersebut menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun yang hijau. Kemudian ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong membuka menjadi kupu-kupu muda. Setelah menjadi kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu tahapan dari metamorfosis kupu-kupu. Ada berapa tahapan tadi dijelaskan? Ada 4. Telurnya menempel pada Daun. Iya, betul sekali. Teman-teman bisa melihat ya, tahapan metamorfosisnya sudah lengkap dan tepat ya. Nah, bagus sekali hasil karyanya. Terima kasih. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Beri tepuk salut. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Terakhir nih dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 dipresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, daur hidup katak. Mula-mula katak dewasa bertelur. Telur menetas menjadi berudu. Terus lalu berudu berkaki. Dan katak muda. Lalu katak dewasa. Nah, itu tadi daur hidupnya katak ya. Ada berapa tahapannya? Ada berapa tahapannya tadi? Ada 5, mulai dari telur. Telurnya menggenang di mana ya? Di air, betul. Menjadi apa lagi? Berudu, kemudian ya lalu katak muda hingga menjadi ya, bagus, betul. Sudah lengkap dan tepat ya daur hidupnya ya. Ini juga sudah bagus sekali. Silakan dibacakan peta pikirannya. Siapa juru bicaranya? Nanda ya, dibacakan lagi, geser sini lagi, geser. Nanda silakan dibaca. Suaranya yang keras. Daur hidup metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Paragraf kedua, metamorfosis sempurna lengkap adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Paragraf ketiga, metamorfosis tidak sempurna, tidak lengkap adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus sekali ya hasil karyanya ya, dipresentasikannya juga sudah baik. Kita beri tepuk salut. Oke, silakan kelompok 2 duduk kembali. Tadi kalau Bu Guru perhatikan semuanya sudah tepat membuat daur hidupnya. Kreativitas kalian juga sangat bagus sekali ya. Nah, sangat bervariasi.
Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Kita belajar berapa? 2 muatan pelajaran. Muatan pelajaran IPA. Tadi kalian belajar tentang apa? Daur hidup. Nah, daur hidup hewan. Kemudian muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang pokok pikiran. Dari apa yang sudah kalian pelajari tadi, apa itu daur hidup? Ya, Mas Noval. Apa Mas Noval? Daur hidup hewan mulai dari menetas. Nah, prosesnya ya, mulai dari menetas hingga dewasa. Kemudian tadi ada, daur hidupnya ada yang sempurna ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu yang bagaimana? Yang dari menetas sampai dewasa, bentuknya bagaimana? Ya betul, bentuknya berbeda, yang metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis yang tidak sempurna. Itu ya. Nah, jadi setiap hewan itu mengalami proses metamorfosis daur hidup pada hewan ya sama tidak? Nah, sama. Apakah daur hidup tiap hewan sama? Berbeda. Tol mengalami daur hidup tetapi berbeda. Kemudian muatan pelajaran bahasa Indonesia tadi ada tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Nah, kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Inti paragraf ya. Kemudian tadi kan juga ada gagasan ya. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu di dalamnya ada apa? Informasi penting. Apa itu informasi penting? Ada yang masih ingat? Apa Mas Belvito? Betul, informasi penting adalah kalimat selain kalimat inti. Itu yang tadi kita pelajari, ada 2 muatan pelajaran, IPA dan juga bahasa Indonesia. Apakah semuanya sudah jelas? Nah, bagaimana kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan? Semuanya pasang full senyum buat Bu Guru. Nah, hari ini pembelajarannya menyenangkan. Semuanya senyum. Kenapa menyenangkan? Belajar tentang apa hari ini? Kenapa menyenangkan? Belajar tentang daur hidup hewan. Kalian jadi tahu ya, tadi tahu daur hidup hewan apa saja? Nyamuk, kucing, kupu-kupu, ayam, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kalian lihat, kalian temui, kamu lihat telur, kamu lihat ayam, sekarang jadi tahu. Itu kenapa kalian senang hari ini. Ya, kemudian kenapa selain itu, kenapa senang lagi belajar tentang apa lagi hari ini? Tentang pokok pikiran. Jadi mengetahui ide pokok ya pada sebuah bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Bu Guru bagikan lembar evaluasi. Kalian mengerjakan lembar evaluasi. Mas Tegar, Bu Guru bisa dibantu. Dibagikan satu anak satu. Lembar evaluasinya nanti bisa kalian kerjakan. Bu Guru beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Ini ada 2 muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran bahasa Indonesia.
Silakan diberi identitasnya dulu, dituliskan namanya kalian, namanya dituliskan pada lembar evaluasi. Ya, dikerjakan. Silakan, Bu Guru beri waktu 10 menit. Nanti kalau 10 menit sudah selesai, bisa dikumpulkan. Silakan selamat mengerjakan lembar evaluasinya. Sudah 10 menit ya? Sudah selesai? Sudah? Nah, semua nomor supaya terjawab. Mas Tegar tolong bantu Bu Guru mengumpulkan. Ayo silakan dikumpulkan jadi satu, nanti Bu Guru yang mengoreksi. Nah, udah selesai semua kok. Pinter-pinter murid Bu Guru. Sudah? Mbak Denis sudah, Mbak Denis? Ya. Oke, terima kasih Mas Tegar. Nanti lembar evaluasinya Bu Guru koreksi dulu ya. Nanti Bu Guru umumkan nilainya bagaimana. Nah, karena sudah jam 9, sebelum menutup pembelajaran, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Setelah berdoa nanti kalian boleh istirahat. Mas Tegar, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sekian, terima kasih. Silakan istirahat. Nanti medianya bisa dibereskan, mejanya dibereskan lagi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.